أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu hamdan syakirin wa nastajibu lahu istijabatat dha'i'in wa nulabbi hajatahu qalbiyatal khashi'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat, rahmat, karunia, pertolongan dan petunjuk yang selalu senantiasa tercurah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai. Salawat berkaitan salam tak pernah bosan untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita selalu berharap dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita melanjutkan kajian tauhid kita masih pada kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Profesor Dr. Ali Jum'ah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama membahas hal-hal yang berkaitan dengan kenabian. Maka hari ini atau tepatnya malam ini kita akan membahas tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah, atau lebih tepatnya pada tanggal 22 April. Tahunnya ulama berselisih. Ada yang berpendapat tahun 571 Masehi. Ada pula yang berpendapat bahwa tahun Masehinya adalah 572. Hanya di dalam kitab ini Syekh Ali Jum'ah menuliskan bahwa tahun Masehi Rasulullah SAW dilahirkan adalah 572 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan tepat pada saat terbitnya fajar. Artinya Nabi Muhammad dilahirkan di waktu subuh. Melalui Nabi Muhammad Allah bedakan antara yang hak dan yang batil. Melalui Nabi Muhammad pula Allah memenuhi janji-janji dan ancaman-ancamannya. Melalui Nabi Muhammad pula Allah memperlihatkan kalamnya, yaitu Al-Quran.
Makanya definisi Al-Quran adalah kalamullah atau perkataan Allah. Melalui Nabi Muhammad, Al-Quran dimudahkan. Nabi Muhammad adalah Nabi penutup sekaligus Rasul penutup dari Nabi dan Rasul lainnya, yang mana Allah mengutus Nabi Muhammad secara kafah. Maksudnya fasalihun likulli zaman wa makan, menjadi pembeda, mengajak kepada kebaikan, ajarannya saleh pada setiap zaman dan di setiap tempat. Kalau Nabi dan Rasul lainnya diutus hanya untuk umatnya saja. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Yang mana Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi ataupun rasul yang paling banyak pengikutnya sampai datangnya hari kiamat. Dan Allah meninggikan penyebutan nama Nabi Muhammad SAW sampai setiap hari pasti ada disebut nama Nabi Muhammad SAW, mulai dari timur sampai barat. Dan Allah menjadikan siapapun yang membenci Nabi Muhammad akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga mengekalkan keturunan Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, bahkan sampai datangnya hari kiamat. Jadi keturunannya Nabi Muhammad itu bakal tetap terus ada sampai datangnya hari kiamat. Bagaimana kok bisa sampai hari ini keturunan Nabi Muhammad itu masih ada? Itu dari jalur cucunya Nabi yang bernama Husain. Keturunan Nabi Muhammad seyogianya itu dipanggil Sayyid untuk laki-laki, Sayyidah untuk perempuan. Nah, adapun Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad, baik dari Sayyid ataupun Sayyidah yang menguasai ilmu agama. Nah, jadi kalau dia hanya sekadar keturunan Nabi Muhammad saja, dia dipanggil Sayyid atau Sayyidah. Tetapi bila mana dia merupakan orang yang alim, maka dia dipanggil Habib. Seperti di Indonesia ada Habib Rizik, ada pula Habib siapa lagi? Habib Bahar. Kemudian ada Habib siapa lagi? Habib Quraisy Shihab. Quraisy Shihab itu bapak Quraisy keturunan Nabi Muhammad SAW juga. Nah, lantas kok bisa di Indonesia ada keturunan Nabi Muhammad? Jadi di antara keturunan daripada Husain, dari silsilah keturunannya ada salah seseorang yang bernama Alawi. Nah, Alawi ini dia berdomisili di Hadramaut. Hadramaut itu tempatnya dia di Yaman. Kemudian melakukan migrasi atau berpindah tempat dari Yaman menuju Indonesia. Sesampai di Indonesia, nah Syekh Alawi ini menikah dengan orang Indonesia. Makanya keturunan Nabi Muhammad yang ada di Indonesia itu disebut dengan Alawiyin. Alawiyin itu maksudnya adalah keturunan Nabi Muhammad dari jalur Alawi. Paham ya sampai di sini? Dan Allah menjaga wahyu atau kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dari perubahan atau dari usaha untuk mengubah, baik itu
secara zahir ataupun secara batin yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Makanya sampai hari ini berbagai usaha orang-orang kafir untuk mengubah kandungan isi Al-Quran tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena utamanya penjagaan Al-Quran itu bukan yang tertulis di mushaf. Bukan itu utama penjagaannya. Utamanya penjagaan Al-Quran itu terdapat pada dada ataupun hati-hatinya para penghafal Al-Quran. Mau diubah bagaimanapun isi mushaf itu pasti ketahuan. Kenapa? Karena kita punya banyak puluhan, ratusan ribu para penghafal Al-Quran. Dan Allah mengagungkan derajat Nabi Muhammad SAW di atas para nabi dan rasul lainnya. Di antara salah satu bentuk bagaimana Allah mengagungkan derajat Nabi Muhammad SAW di atas nabi-nabi lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil atau menyeru atau menyapa nabi dan rasul lainnya, Allah langsung sebut nama nabi ataupun rasul tersebut. Ketika Allah memanggil Nabi Adam, Allah katakan ya Adam, wahai Adam, kata Allah. Ketika Allah memanggil Nabi Musa, ya Musa, langsung kata Allah. Ketika Allah memanggil Nabi Daud, ya Daud, kata Allah. Ketika Allah memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Tetapi berbeda ketika Allah menyapa Nabi kita Muhammad SAW. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil atau menyapa Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut langsung nama Nabi Muhammad SAW, melainkan Allah katakan ya ayyuhar rasul. Ataupun pada ayat lainnya Quran surah Al-Anfal ya ayyuhan nabi. Kalau yang lain langsung sebut nama, kalau Nabi Muhammad dipanggil wahai rasul, wahai nabi. Ini menunjukkan bagaimana Allah mengagungkan derajat Nabi Muhammad SAW. Di antara bukti bahwa Allah mengistimewakan penyebutan nama Nabi Muhammad SAW, bahwa nama Nabi Muhammad SAW itu diulang-ulang penyebutannya di atas mimbar-mimbar Jumat. Tak sah khutbah Jumat itu kalau tak ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Begitu pula disebut di dalam azan sehari minomat 5 kali. Setelah asyhadu an la ilaha illallah, barulah disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini menunjukkan bagaimana Allah mengistimewakan penyebutan nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan nama yang paling banyak digunakan di seluruh belahan penjuru dunia itu adalah nama Nabi Muhammad. Dulu pernah ada penelitian tahun 1990 disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah di dalam kitab ini, bahwasanya ada 70 juta umat manusia yang namanya menggunakan nama Muhammad. Belum lagi kalau seandainya digabungkan dengan nama-nama lain Nabi Muhammad. Apa-apa saja nama Nabi Muhammad lainnya? Ahmad, Mahmud, Hamid. Ini nama Nabi Muhammad juga itu. Mustafa, kemudian Toha, Yasin. Jadi Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid, Mustafa, Toha, ya Yasin. Makanya
di dalam salah satu solawat yang sering kita lantunkan, salatullah salamullah ala toha, ala toha kan, ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, oleh sebagian saudara-saudara kita yang bodoh dan jahil mengatakan ini solawat syirik katanya. Kenapa? Kata mereka solawatnya masa kepada Toha dan kepada Yasin. Padahal Toha dan Yasin merupakan 2 dari 7 nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan lupa itu Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid, Mustafa, Toha dan Yasin. Itu semua keseluruhannya adalah nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam salah satu riwayat dikatakan bahwasanya salah satu upaya Nabi Adam ketika memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdoa memasukkan nama Nabi Muhammad. Di dalam salah satu riwayat bahwa Nabi Adam alaihissalam berdoa, Allahumma bihaqqi nabiyyika Muhammad lima ghafartali, ya Allah dengan kemuliaan nama salah seorang makhlukmu yaitu Muhammad, maka ampunilah dosaku. Begitulah kata Nabi Adam alaihissalam. Lantas Allah bertanya, wahai Adam, bagaimana mungkin engkau menyebut nama makhluk yang bahkan belum kuciptakan? Lantas Nabi Adam menjawab, ya Allah, dulu ketika aku berada di surga, aku melihat di tiang-tiang arsy-Mu tertulis di situ la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin ya Allah, meskipun makhluk ini belum engkau ciptakan, aku yakin dia merupakan asyraful khalqi, ataupun makhluk yang paling mulia dari makhluk-makhluk lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping bahwa begitu banyak keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata keutamaan yang melekat pada diri baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga sampai kepada umatnya Nabi Muhammad. Ada salah satu riwayat hadis disebutkan, uridat alayyal umam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika aku dimimpikan melihat sekelompok umat. Faju'ilan nabi wan nabiyyan yamurruna ma'ahum rahtu. Kemudian aku melihat ada beberapa orang nabi yang jumlah umatnya itu hanya 2 atau 3 orang saja. Kemudian aku lihat pula ada nabi yang umatnya hanya 10 orang saja. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Kemudian ada pula nabi yang umatnya tidak ada sama sekali. Hatta rufi'a li sawadun azim. Sampai aku melihat ada nabi yang umatnya begitu banyak. Qultu ma hadza ummati hadi. Kemudian aku bertanya kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril, apakah ini umatku? Qila, lantas dikatakan oleh malaikat Jibril, bal hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah umatnya Nabi Musa. Qila, kemudian malaikat Jibril berkata, undur, lihat, ilal ufuq, lihat ke ujung sana. Fa idzan sawad yamla'ul ufuq. Tsumma qila li unzur hahuna wa hahuna fi afaqis sama. Lihat itu, ada sekelompok umat yang begitu besar, kata malaikat Jibril. Fa idza sawadun qad mala'al ufuq
qila hada ummatuka. Kata malaikat Jibril itu, yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi umatnya, itu adalah umatmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya umatnya Nabi Muhammad lebih banyak daripada umatnya para nabi rasul lain. Kemudian berita gembira ini bagi kita semua. Kata malaikat Jibril, wa yadkhulul jannah min haula sab'una alfan bighairi hisab. Dari sekian banyak umatmu, kata malaikat Jibril, 70.000 di antaranya masuk surga tanpa hisab. Jadi 70.000 di antaranya adalah masuk surga tanpa hisab. Tsumma dakhal wa lam yubayyin lahum. Kemudian berita mimpi Rasul tersebut tersebar kepada para sahabat, tapi Rasul tidak menjelaskan siapa itu 70.000 itu dari umatnya. Fa'afadul qaum, maka tersebarlah berita tersebut menjadi bahan pembicaraan di kalangan sahabat. Wa qalu, ada yang berkata, nahnu alladzina amanna billah wattaba'na rasulah. Pasti kita ini, kata para sahabat, kita beriman kepada Allah, kemudian kita beriman kepada Rasul. Kita umat pertama dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pula yang berkata, fanahnuhum au auladuna alladzina wulidu fil Islam fa inna wulidna fil jahiliyah. Sebagian di antara sahabat ada yang berkata, kayaknya bukan kita, ini mungkin anak-anak cucu kita. Mereka nanti dilahirkan dari perut ayah dan ibu yang muslim. Kalau kita lahir di zaman jahiliyah, pasti generasi-generasi setelah kita ini yang lebih baik. Mungkin mereka lainnya yang masuk 70.000 tanpa hisab masuk ke surganya Allah. Fabalagha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah berita tersebut di telinga Nabi bahwa terjadi gunjang-ganjing di kalangan sahabat. Bingung mereka menentukan siapa yang termasuk 70.000 masuk surga tanpa hisab. Faqal, lantas Rasulullah berkata, Rasulullah hanya menjelaskan ciri-cirinya saja. Humul ladzina la yastarquna wa la yatatayyabun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Mohon maaf, ini banyak yang salah memahami hadis ini. Yastarquna itu terambil dari kata raqa. Ketika mendapatkan penambahan huruf alif atau hamzah, sin dan ta, maka artinya meminta ruqyah. Ruqyah itu ada dua, ruqyah syar'iyah, ada ruqyah ghairu syar'iyah. Ruqyah itu secara bahasa artinya jampi-jampi. Jadi kalau dia syar'iyah itu jampi-jampi yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau yang tidak syar'i itu adalah jampi-jampi yang berasal di luar daripada Al-Qur'an dan tidak pula dari hadis baginda besar Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah meminta ruqyah yang tidak syar'i. Karena saya sering juga melihat video-video ceramah dari ustaz-ustaz atau pertanyaan dari beberapa jamaah, Ustaz, katanya tak boleh kita meminta diruqyah ya Pak Ustaz. Yang dimaksud dari hadis tersebut adalah ruqyah yang tidak syar'i. Kalau ruqyah yang syar'i itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Ruqyah itu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena banyak kita temukan riwayat Rasulullah meruqyah para sahabat. Pada saat Rasulullah sakit pun, Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah, meruqyah Rasul dengan membaca dua ayat pelindung, yaitu Quran surah Al-Falaq dan Quran surah An-Nas. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin, di antara ayat ruqyah itu adalah membaca ayat kursi sebanyak 7 kali. Tetapi sebenarnya kalau kita berpengalaman,
karena saya merupakan orang yang sangat berpengalaman meruqyah. Seluruh ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran itu bisa digunakan untuk meruqyah, apapun itu. Hanya ini pernah dan sering saya tekankan, yang meruqyah dan yang diruqyah harus berbeda. Yang diruqyah setan, maka yang meruqyah kelakuannya jangan kayak setan. Kalau nggak marah hati setan, setan mau meruqyah setan. Kemudian di samping itu mesti ada keberanian. Kalau takut nggak akan mempan, yakinlah kalian. Kalau ada perasaan pesimis dalam hati, nampak nggak bisa ini, nggak mempan, yakinlah kalian. Saya dulu pertama kali meruqyah 2016 awal. Saya pulang dari Mesir akhir 2015. Begitu 2016 awal saya sudah mulai berdakwah. Kemudian jam 11 malam datang orang ke rumah saya di Gedor. Saya bukakan pintu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terus ada 2 orang kesurupan Ustaz. Ibu sama keponakannya katanya. Jadi langsung bibi sama keponakannya kesurupan. Kenapa bisa kesurupan? Saya bilang berantem orang itu Ustaz, adu mulut. Jadi adu mulut mereka, kemudian kesurupan. Nah, berdasarkan pengalaman saya sampai saat ini saya perhatikan, ternyata rata-rata kesurupan itu justru di bawah jam 12. Antara sore sampai jam 12, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum sholat asar atau di atas jam 12. Tapi kebanyakan antara setelah asar sampai sebelum jam 12. Ada ulama yang mengatakan bahwa kenapa jarang orang kesurupan di atas jam 12? Karena jam 12 ke atas itu adalah masa di mana orang-orang soleh melaksanakan sholat tahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi datang bapak itu meminta saya untuk meruqyah. Dalam hati saya, belum pernah meruqyah. Kemudian bapak itu bertanya, bisa Ustaz meruqyah? Tak mungkin, saya bilang tak bisa, kan begitu. Bisa, saya bilang. Padahal saya belum punya pengalaman meruqyah. Tapi saya sering pula melihat video meruqyah itu. Suka saya melihat video meruqyah. Nah, jadi dengan keberanian, kemudian kepercayaan diri, saya langsung melangkah menuju rumah orang yang kesurupan itu. Begitu saya sampai ke rumah, agak merinding saya. Kenapa? Posisi si bibi itu di luar kamar, posisi si anak atau si keponakan di dalam kamar. Si bibi kesurupan, dengan meronta-ronta, ganas pokoknya, seram kita nih. Matanya melotot merah, liar, dipegangi sama suaminya. Posisi si anak itu keadaannya ketawa cekikikan. Dalam hati saya seram juga. Kemudian masuk saya, assalamualaikum. Izin saya untuk melaksanakan sholat hajat. Nah, jadi kalau kita punya hajat dan hajat itu sangat penting, upayakan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Saking groginya saya pada saat itu sholat, saya lupa saya nanya arah kiblat kemana. Begitu saya sholat, udah takbir, kemudian ada yang bilang, Ustaz salah Ustaz kiblatnya. Sholat saya. Saya rasa waktu itu sholat saya paling khusyuk lah salah satu. Berdoa saya. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Kalau seandainya aku gagal meruqyah di madu kali aku ya Allah. Itulah salah satu doa saya di sini. Langsung saya selesai sholat. Beginilah tangan saya kan. Begini tangan saya. Kenapa Ustaz begitu? Karena saya lihat di video seperti itu. Saya baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sampai habis itu saya baca, demi Allah diikuti sama yang kesurupan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Merinding saya. Kemudian saya baca
beberapa ayat lainnya juga tidak mempan. Sampai pada saat itu entah kenapa ada ilham di kepala saya untuk membacakan surah Yasin. Jadi begitu saya baca surah Yasin, dia seperti kepanasan. Makin percaya diri lah saya. Makin percaya diri saya. Dan dia sampai apa? Sampai mencoba mengancam saya. Waktu itu saya masih ingat, karena itu pengalaman pertama saya meruqyah. Apa kata dia? Awas kau ya, katanya. Ku tandai kau, katanya. Saya balas, kau tandai? Tak takut aku, saya bilang. Saya langsung baca surah Yasin tersebut, kurang lebih 1 lembar. Kemudian terduduklah bibirnya itu muntah. Setelah berjalannya waktu, saya mendapati pengalaman. Ternyata salah satu tanda orang yang kesurupan itu sudah keluar jinnya, yaitu dengan muntah. Itu pun hati-hati. Kenapa? Karena jin ini banyak pura-puranya. Kadang dia pura-pura muntah. Kenapa? Ada apa? Padahal di situ jinnya. Maka bagaimana cara mengidentifikasi bahwa masih ada jin di dalam tubuhnya? Azankan di telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kayak gini dia mesti, berarti mesti ada dari jin dalam tubuhnya. Kemudian hal yang patut diperhatikan, kenapa tangan peruqyah itu banyak seperti ini? Ternyata sejauh sepengalaman saya, ini ternyata gaya saja ini. Makanya kalau kita seperti ini bisa, begini pun bisa, begini bisa, kalau begini pun bisa. Kenapa? Karena yang paling memberikan pengaruh itu adalah apa yang kita baca. Selesai dari si bibi, wah udah pengalaman satu kan. Masuklah saya ke kamar yang mana keponakannya itu masih juga sedang kesurupan, ketawa dicekikikan. Masuk saya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab dia. Kenal sama saya? Kenal. Siapa? Ustadz Saiful. Iya pula dalam hati saya. Siapa ayah saya? Saya bilang, Wak Majid. Ya pula, nama ayah saya Majid. Kakak saya siapa? Kak Dia. Apa kakak saya? Dia. Jadi jangan heran kalau orang kesurupan itu, nah yang di dalam tubuhnya itu, jinnya itu tahu hal-hal yang berkenaan dengan kita. Jangan heran, itu hal yang biasa. Yang paling saya heran itu bukan yang kesurupannya, melainkan ayahnya yang memangku anaknya yang sedang kesurupan. Jadi anaknya itu kan dipangku, kepalanya diletak di paha atau di pangkuan ayahnya. Yang paling, kalau saya bilang goblok lah itu saya bilang. Jadi ayahnya itu, tahu kita ya, buku Yasin yang kecil itu. Buku Yasin yang kecil itu dibeginikan sama ayahnya. Kau tengok ini nak, katanya. Kau tengok ini nak. Bukannya dibacakan ya. Kau tengok ini nak, kau tengok katanya. Tidak ada pengaruhnya. Makanya kita itu pun di rumah kan sering kita gantung itu. Ada ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Boleh Ustaz, boleh. Tetapi jangan kita kira mentang-mentang kita gantung, tak mau setan masuk ke rumah kita, jangan salah. Kalau tak dibacakan rumah kita itu dengan ayat-ayat Al-Quran, setan kalau mau masuk aja walaupun banyak gantungan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi kemudian saya ruqyahlah keponakannya tersebut, alhamdulillah tersadar. Nah, jadi setelah itu sering saya dipanggil untuk meruqyah. Di Tanjung Balai ini pun beberapa tempat di Sipori-Pori. Kemudian pernah juga saya dipanggil khusus untuk ke rumah sakit, terutama untuk orang yang payah meninggal. Jadi ayat-ayat ruqyah ini bisa juga membantu orang yang sulit meninggal. Makanya sering saya itu temukan, Ustaz tolong ruqyah Ustaz. Udah sakit Ustaz lama Ustaz, coba Ustaz ruqyah. Saya ruqyah hari ini, besoknya saya mendengar Ustaz udah meninggal. Sering seperti itu. Nah, jadi yang dikatakan Nabi yang pertama di antara ciri orang yang bisa termasuk surga atau masuk surga dia tanpa hisab, yang pertama dia tidak pernah meminta untuk diruqyah, yaitu ruqyah yang tidak syar'i.
Artinya datang dia ke dukun minta dijampi-jampi. Mbak dukun, tolong baca mantra. Jampi-jampi aku, baca jampi-jampi sama dukun. Nggak tahu kita apa yang dia baca. Termasuklah itu orang yang mendatangi pengobatan yang tidak syar'i. Pengobatan itu kan 3 yang syar'i. Yang pertama kamu datang ke dokter. Namanya dokter belajar nih. Tahu dia bagaimana cara mendiagnosa penyakit. Yang kedua datang kita ke alternatif. Tekilir datang ke tukang kusuk. Patah datang ke dukun patah. Namanya dukun patah. Sebenarnya tukang kusuk juga itu cuma ahli patah tulang. Ataupun minta kita obat-obat herbal kepada ahli alternatif. Kemudian yang ketiga yaitu pengobatan metode ruqyah atau pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu di jalan dana itu tamsi ada tangga ustadznya. Ada orang ketulangan, pergi ke dokter, kata dokternya harus operasi kecil. Kemudian datang dia ke ustadz yang di jalan dana itu, dipegang begini, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Telannya, nggak nyambut lagi tulang. Ada ibu-ibu payah melahirkan, diruqyah sama ustadz itu. Kemudian besoknya setelah itu langsung ibu itu melahirkan. Nah, jadi memang benar itu kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat ataupun penyembuh. Nah, selain ketiga ini, kalau dia bukan dokter, kalau dia bukan pengobatan alternatif, kalau dia juga bukan pengobatan dengan metode ruqyah syariah, jangan datang. Kenapa? Yang kita khawatirkan yang dia baca itu adalah mantra-mantra atau sihir-sihir. Datang kita ke pengobatan itu, kau itu orang pintar. Pintar apa? Pintar matematika, pintar bahasa Inggris, pintar fisika. Kan nggak tahu kita maksud orang pintar ini apa. Kalau menurut saya orang pintar ini biasanya kata lain atau istilah lain daripada dukun biasanya. Tapi nggak bisa juga saya pukul rata semua orang pintar itu dukun. Tapi biasanya itu untuk menyamarkan. Dibilang orang pintar padahal dukun. Datang kau sama waktu orang pintar. Datang kita ke rumahnya pakai celana pendek. Mungkin ustaz ya kan. Kemudian waktu dia mengobati, pegang nggak? Mulutnya nggak tahu kita apa yang dia baca. Kalau ruqyah syariah, kita tahu yang dia baca itu adalah ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi ataupun zikir-zikir. Ini nggak tahu kita. Kita tanya, apa yang Wak baca? Ayat Al-Quran. Kenapa tak Wak keraskan suara Wak? Dalam hati katanya, alah itu membongak. Kalau kita mendatangi tempat itu berarti kita sudah mendatangi tempat pengobatan yang tidak syar'i. Kalau kita sudah diobati dengan cara seperti itu, maka kita nggak bisa lagi termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Begitu juga wala yatatayyarun, orang-orang yang meminta diramal tentang masa depannya, ataupun termasuk juga dia kehilangan sesuatu, hilang sesuatu dari yang dia miliki, misalnya keretanya. Datang kok apa itu ke abang yang di sana, dia jago tuh kalau kehilangan dia tahu itu. Datang begini, wah kereta kau di sini katanya. Kita dengarkan, kita ikut, rupanya betul. Kayak mana tuh Ustaz? Itu juga termasuk walayatatoyarun. Termasuk kita mendatangi peramal. Kalau kita mendatangi orang soleh, dia gak akan tahu hal-hal yang tidak masuk akal. Tidak akan tahu dia hal-hal yang bersifat gaib. Yang ada kalau kita datang ke orang soleh, dia mendoakan. Lantas doanya makbul. Datang kita ke orang soleh, Ustaz kereta saya hilang. Oke, saya doakan. Dah saya doakan. Tiba-tiba keretanya balik dari rumahnya. Begitu biasanya orang soleh. Tapi kalau peramal ataupun dukun atau apalah itu, biasanya dia dapat berbicara hal-hal yang tidak dimasuk akal. Pernah di dalam salah satu riwayat, seorang sahabat mengadu kepada Rasul. Rasul, apa pendapatmu tentang seorang kahin atau dukun? Kata Rasul, dia itu pembohong, huwa kadzdzab, dia pendusta. Akan tetapi ya Rasul, kadang betul pula yang dibilangnya ya Rasul. Kata Rasulullah, satu kebenaran yang ia sampaikan, akan tetapi 1000 kebohongan yang ia sembunyikan. Jadi walaupun benar, lebih bagus kita tak usah mendatanginya. Hilang kereta kita daripada kita mengorbankan keimanan kita, lebih baik kita kehilangan kereta.
Cuman kadang kita kalau tertimpa musibah gelap kepalanya, gelap mata, kemudian terganggu pikiran sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian kata Rasulullah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah mereka selalu senantiasa tawakal. Nah, sering saya ulang-ulang itu. Tawakal itu punya 3 tingkatan. Yang paling terendah seperti pemilik rumah kepada pembantu. Pemilik rumah bilang kepada pembantunya, "Kau cuci ini, kau gosok ini." Kemudian pergi si pemilik rumah, dicuci, digosok pakaian. Begitu pulang si pemilik rumah ngomel, "Kayak mana cucian kau kotor, gosokan kau kayak nggak digosok." Nah, begitulah kita kadang sama Allah. Katanya tawakal, tetapi kalau dikasih musibah kita banyak berkeluh kesah. Di atasnya seperti anak sama omaknya. Anak kecil ketika masih kecil, sikit-sikit mak, mau makan mak, mau minum mak, mau kencing mak, pokoknya apa omaknya. Kemana-mana omak pegang omak yang kuat-kuat. Kalau bisa jangan lepas. Begitu anak semakin dewasa, jangankan memegang tangan omaknya memegang tangannya, ditariknya. Udah bosan aku malu aku mau pegang-pegang tangan kuatnya. Nah, kadang kita seperti itu. Kalau butuh kita kepada Allah. Kalau pas lagi nggak butuh kita jauhi Allah. Ketika kita tertimpa musibah kita bilang ya Allah. Ketika kita diberikan kesenangan kita tinggalkan Allah. Maka jadilah tawakal kita seperti mayat yang dimandikan oleh yang memandikan mayat. Mau ditekan perutnya, mau disogok-sogok pantatnya, mau ditampar-tampar pipinya, mayat itu tidak melawan. Kalau melawan mayat itu kok tampar-tampar gua kabur itu memandikan mayatnya. Artinya kita itu sama Allah siap. Ya Allah, kau kasih aku kaya siap. Kau kasih aku miskin siap. Kau beri aku nikmat siap. Kau berikan aku musibah siap. Apapun yang kau berikan ya Allah, aku siap menerimanya selama aku mendapatkan ridho ya Allah. Jadi 3 ini syarat. Jangan pernah meminta ruqyah yang tidak syar'i. Jangan pernah datang kepada peramal, meramalkan masa depan atau menanyakan barang-barang yang hilang kepada dukun. Kemudian yang ketiga, selalu senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 ini bisa kita terapkan sepanjang hidup, mulai dari terlahir sampai ruh kita dicabut dari jasad kita, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Makanya enak kita jadi umatnya Nabi Muhammad, bisa masuk surga tanpa hisab. Kemudian di antara keutamaan yang berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW diturunkan kepadanya wahyu yaitu Al-Quran yang Allah kekalkan sampai hari kiamat. Nah, dalam kitab ini di antara hal penting yang dibahas adalah bagaimana tata cara proses turunnya wahyu. Nih harus duduk kita ini. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan terlebih dahulu di Lauhul Mahfuz, disimpan. Kemudian dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia. Nah, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itulah yang dimaksud pada Quran surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu bukan turunnya kepada Nabi Muhammad, tetapi dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Ingat ini ya. Baru dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap atau berangsur dalam kurun waktu 23 tahun. Itulah kenapa Allah katakan di dalam Al-Quran dengan lafaz yang berbeda. Kalau turunnya Al-Quran ke langit dunia, Allah gunakan kata anzalnahu. Tetapi kalau
Muhammad secara berangsur-angsur Allah gunakan kata nazzalnahu. Makanya ada ayat inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi ada penggunaan kata anzalna, itu maksudnya adalah penurunan Al-Quran ke langit dunia. Ada kata nazzalna, itu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Nah, ini penting juga ini. Bagaimana proses Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, bahwa malaikat Jibril menjumpai Nabi Muhammad secara langsung dengan wujud aslinya. Jadi kalau kita lihat di dalam banyak riwayat, wujud Jibril itu memakai pakaian kebanggaan berwarna putih. Jangan bayangkan pakaian putihnya itu seperti jubah saya. Nggak tahu lah kita, pokoknya warna putih. Kemudian Jibril itu sayapnya terbentang dari timur ke barat. Sayapnya ada berapa jumlahnya? 600. Yang mana sayapnya itu memiliki bulu-bulu yang terbuat dari intan dan permata. Nah, jadi ada kalanya malaikat Jibril menjumpai langsung Nabi Muhammad SAW dengan wujud aslinya. Sebagaimana disebutkan di dalam salah satu riwayat hadis dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwasanya beliau berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naumi. Pertama kali wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, mula-mula Nabi Muhammad mendapatkan mimpi di dalam tidurnya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Pada saat itu Rasulullah SAW melihat seperti adanya fajar subuh. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Setelah mimpi tersebut Rasulullah suka menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira fa yatahannas fi al-layali dawatil adad. Maka Rasulullah memilih untuk menyendiri di gua Hira dalam kurun waktu beberapa malam. Qabla ayanzi'a ila ahli wa yatazawwad lidzalika. Sebelum Rasulullah meninggalkan keluarganya, Rasulullah menyiapkan bekal terlebih dahulu. Tsumma yarji ila Khadijah. Sesekali Rasulullah itu pulang, habis bekalnya pulang untuk mengambil bekal kembali. Hatta ja'ahul haq. Sampai datanglah wahyu kepadanya. Wa huwa fi ghari Hira. Pada saat itu Nabi Muhammad berada di gua Hira. Faja'ahul malak. Maka datanglah malaikat, yaitu malaikat Jibril, langsung dengan wujud aslinya. Iqra, kata malaikat Jibril, bacalah. Qal, Nabi Muhammad berkata, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Qal, fa akhadani fa ghattani hatta balagha minnil juhd. Lantas malaikat Jibril menarik Rasulullah, kemudian memeluknya dengan kuat sampai Rasulullah kehabisan tenaga. Tsumma arsalani, kemudian malaikat Jibril melepasnya. Faqal, kemudian malaikat Jibril berkata kembali, Iqra, baca. Qultu, Rasulullah kembali berkata, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Fa akhadani, lantas malaikat Jibril menarik kembali. Faghattani tsaniyah, kemudian dipeluk untuk kali kedua oleh malaikat Jibril. Hatta balagha minnil juhd, sampai Rasulullah kehabisan tenaga. Tsumma arsalani, kemudian Rasulullah dilepaskan kembali. Faqala iqra, kemudian untuk kali ketiga malaikat Jibril berkata, baca. Faqultu, Rasulullah pun kembali menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Fa akhadani fa ghattani tsalitsah, lantas ditarik lagi Rasulullah, dipeluk untuk kali ketiga. Tsumma arsalani, kemudian dilepas Rasulullah sampai turunlah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ini penting ini diluruskan. Kalau ditanya apa ayat yang pertama kali diturunkan, maka jawabannya adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi kalau ditanya apa surah yang secara lengkap diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu jawabannya adalah Quran surah Al-Muddathir. Ini banyak yang tidak bisa membedakan. Ditanya apa surah yang pertama kali diturunkan, dijawabnya surah Al-Alaq, padahal diturunkan tidak secara sempurna, hanya sampai ayat 5 saja.
Adapun surah yang diturunkan secara sempurna adalah surah Al-Muddatsir. Nah, jadi ini yang pertama, wahyu itu kadang disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjumpai Nabi Muhammad dengan rupanya yang asli. Kemudian yang kedua, ada kalanya wahyu itu sampai kepada Nabi Muhammad disampaikan oleh malaikat Jibril, yang mana Rasulullah mendengar seperti suara gemerincing lonceng. Nah, ini ada riwayat hadis dari Aisyah juga, bahwasanya Annal Harits bin Hisham, salah seorang sahabat namanya Harits bin Hisham, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa datang kepadamu wahyu?" Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ahyanan, kadang, yaktini mithla solsolatil jaros." Wahyu itu datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Wahwa asyaddu, dan yang demikian itu adalah yang paling berat. Fayufsab anni wa qad wa'aitu anhu. Maka setelah suara itu berlalu, suara gemerincing lonceng itu berlalu, baru aku tersadar. Pada saat itu aku tahu, pada saat itu wahyu telah diturunkan kepadaku. Nah, suara gemerincing lonceng ini, kata Syekh Ali Jum'ah, itu menggoncang perasaan Nabi. Jadi perasaan Nabi itu tergoncang setiap kali mendengar suara gemerincing lonceng itu. Sampai dikatakan setiap kali wahyu diturunkan dengan cara yang seperti itu, Nabi itu berkeringat. Padahal suasana begitu dingin. Biasanya orang berkeringat karena cuaca panas. Ini enggak, cuaca dingin tapi Rasulullah berkeringat. Nah, maka pada saat itu para sahabat mengatakan wahyu diturunkan kepada Nabi melalui terdengarnya suara gemerincing lonceng. Kayak mana bentuk loncengnya nggak tahu saya. Nah, jangan dibayangkan lonceng itu kayak lonceng sekolah. Kemudian yang ketiga, kadang wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengubah wujudnya menjadi seorang laki-laki biasa. Nah, ini adalah kondisi yang paling mudah diterima Rasulullah SAW. Sebagaimana pada suatu ketika malaikat Jibril mengubah wujudnya menjadi sosok seorang laki-laki, mirip seperti Dahiyatul Kalbi. Dahiyah ini nama salah seorang sahabat Nabi. Dahiyah ini merupakan orang yang terkenal dengan rupanya yang begitu ganteng. Pokoknya ganteng kali lah. Kemudian pakaiannya begitu bersih dan rapi. Makanya ada riwayat itu yang bercerita bahwa ketika itu Sayyidina Umar bersama para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah. Kemudian datang tiba-tiba seorang laki-laki asing, syadidu bayadis, siap pakaiannya begitu berwarna putih, syadidu sawadisyak, rambutnya berwarna hitam. Itu merupakan kondisi di mana Rasulullah sangat mudah atau sangat gampang menerima wahyu dengan cara yang seperti itu. Seolah-olah Rasulullah bertemu dengan sahabatnya, begitu. Kemudian yang keempat, bahwasanya Jibril langsung meniupkan wahyu ke hati Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disebutkan di dalam salah satu riwayat hadis, Inna ruhal kudus, sesungguhnya malaikat Jibril nafatha fi rauhi, menghembuskan wahyu di dalam hatiku langsung. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha. Kata malaikat Jibril, seseorang tidak akan mati sampai sempurnalah rizki dan ajalnya. Nah, ini adalah 4 kondisi bagaimana wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Yang pertama, malaikat Jibril menjumpai Nabi Muhammad dengan rupa aslinya. Yang kedua, terdengar seperti suara gemerincing lonceng. Yang ketiga, malaikat Jibril mengubah wujudnya menjadi sosok laki-laki biasa. Kemudian yang keempat, malaikat Jibril langsung meniupkannya atau meniupkan wahyu tersebut ke hati baginda besar Muhammad SAW. Barangkali demikian kaji kita pada malam yang berbahagia ini. Mungkin di sana sini ada pertanyaan terkait yang disampaikan maupun di luar dari yang disampaikan, dipersilahkan. Mari.
masuk ke tanya jawab. Bagi kawan-kawan yang bertanya seputar tentang materi atau di luar tema, kami persilahkan.